Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek struktur data, yaitu tugas di akhir semester 2 ini, khususnya untuk mata kuliah struktur data. Oke. Kelompok 2 ini beranggotakan 5 orang, yaitu ada Usmar, ada Egi, ada Erni, satu-satunya perempuan, terus ada Vincentius, Alvan, atau lebih sering dipanggil Alvan, terus ada Ega Dedi Setiawan, seperti itu. Jadi yang akan kita bawakan adalah pembahasannya itu adalah ada tray, ada linked list, ada yang akan dijelaskan oleh saya, lalu stack-nya akan dijelaskan oleh Alfat, QI akan dijelaskan oleh Ega, binary tree akan dijelaskan oleh Isma, dan graph akan dijelaskan oleh Erdi. Oke, kita langsung saja menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu array. Jadi, array merupakan sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan mampu menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Ya gitu. Jadi, kalau sebelumnya kita itu membuat sebuah variabel itu hanya satu nilai dari, nah, yang ini tuh satu variabel bisa dipakai untuk beberapa nilai atau value kayak gitu. Array merupakan tipe data terstruktur dalam pemrograman. Array memungkinkan untuk menyimpan data maupun referensi objek dalam jumlah banyak dan terindeks kayak gitu, sehingga sejumlah variabel dapat menggunakan nama yang sama. Oke, nah, jadi itu adalah definisi array ya. Lalu deklarasi program di mana kita akan membuat sebuah array ya. Di sini saya melakukan import array. Ini saya beri komentar inisialisasi variabel berformat array. Di sini angka sama dengan siku kurung buka 1, 2, 3, 4, 5. Lalu nama ada Egi, ada Usman, ada Afan. Lalu saya print angka, print nama, keluarnya akan seperti ini. Seperti itu. Oke, jadi ini deklarasi di programnya ya. Lalu habis itu beberapa fungsi yang berkaitan dengan array di Python itu ada index, yaitu nomor urut. Nanti akan saya jelaskan ini apa maksudnya kayak gitu di programnya seperti itu. Lalu ada append, menambahkan nilai di akhir, insert, menyisipkan nilai, remove, menghapus nilai, pop, menghapus item spesifik, count, mengambil jumlah item, sort, mengurutkan, reverse, mengembalikan urutan, lalu extended, memperpanjang daftar, dan length untuk menghitung panjang dari sebuah indeksnya, seperti itu. Oke. Sebelum kita melangkah ke yang nomor 2, saya akan menjelaskan terlebih dahulu di Visual Studio Code ya, teman-teman. Oke, jadi di sini saya ada angka yang mempunyai variabel 1, 2, yang memiliki nilai variabelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan nama, yaitu memiliki 5 unsur nilai di sini, yang tipe nilainya itu adalah string. Itu saya print angkanya, lalu keluar hasilnya seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, yang tadi saya ingin jelaskan adalah, terutama ini sangat penting ya, yaitu mengenai sebuah indeks. Nah, indeks itu adalah nomor urut dari poin-poin nilai-nilai yang ada di sini. Nah, di indeks di array, khususnya di Python, itu dimulai dari angka 0. Jadi, misalkan katakanlah nyebut indeks, coba kita tampilkan angka
isi dari angka indeks nomor 2 kayak gitu. Nah, indeks nomor 2 berarti yang mana? Nah, jawabannya adalah yang nomor 3 kayak gitu, karena nilai angka 1 ini itu adalah indeks ke 0. Nilai angka 2 itu indeks ke 1, nilai angka ketiga itu indeks kedua. Seperti itu sih. Oke, jadi seperti itu aja sih untuk array. Kalau misalkan ingin dicoba yang tadi yang append dan yang lainnya silahkan ya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 2, teman-teman semua. Link list, yaitu struktur data yang terdiri dari urutan record data, di mana setiap record memiliki field yang menyimpan alamat atau referensi dari record selanjutnya dalam urutan. Elemen data yang dihubungkan dengan link pada link list disebut node. Istilah dan operasi dalam link list ya. Ini ada head, elemen yang berada pada posisi pertama dalam suatu link list. Terus yang kedua ada tail, posisi di terakhir. Add untuk menambahkan data, show untuk menampilkan data, is empty untuk mengecek apakah data itu kosong, remove untuk menghapus data, dan search untuk mencari data, size untuk menghitung panjang banyak data. Sebenarnya tanpa kita menghafal definisinya ini, sebenarnya ini arti kata dari bahasa Inggris yang cukup familiar ya. Kayak misalkan add untuk tambah, tail itu ekor berarti di akhir, head itu kepala berarti di kepala, kayak gitu kan. Jadi cukup mudah untuk diingat sih sebenarnya. Nah, macam-macam link list itu ada dua, yaitu single link list dan double link list. Oke, kita deklarasi untuk link list ya. Di sini saya membuat sebuah kelas namanya single link list, yaitu di dalamnya ada node-nya, lalu ada pointernya juga, terus ada elemennya, elemen pointer sama pointer titik next node, terus ada def main. Ini saya membuat sebuah fungsi di sini terakhir, add first, lalu saya nge-add ya my list titik add first 10, my list titik add first 20, my list add first 30 ya. Terus saya ngeprint hasil di dalam listnya, lalu saya konversikan menjadi string, dan lalu saya jalankan fungsi main itu. Oke, kita biar tahu seperti apa hasilnya, kita langsung ke Visual Studio Code-nya ya. Nah, ini dia codingan yang tadi nih. Sama kan, def main, print len my list, lalu kita coba running. Bentar ya, saya bersihkan dulu layarnya, lalu kita running. Dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Saya menginputkan, awal saya menginput 10, 20, 30. Kayak itu. Jadi di sininya tertulis 30, 20, 10. Seperti itu. Lalu panjang dari listnya ini itu adalah 3. Jika kita tambahkan lagi di sini, misalkan ada 4 kayak gitu, nanti ininya bakal ada 4, lalu tergantung nih kita kalau mau mengisikannya apa. Misalkan kita mengisikannya 40 kayak gitu di sini ya, otomatis 40-nya itu akan ada di sebelah kiri kayak gitu teman-teman. Begitu sih. Oke, sekian sih untuk penjelasan array dan link list. Untuk selanjutnya nomor 3 yaitu stack akan dijelaskan oleh Pak Saudara Afan ya. Silakan untuk Pak Saudara Afan boleh untuk di on mic-kan suaranya, lalu silakan untuk menjelaskannya. Oke, boleh saya share screen Bang Peggy? Oke, silakan. Sebentar ya, saya stop share screen dulu. Oke, terima kasih. Oh, ini nggak bisa nih, masih di disable. Oke, maaf Pak, silakan.
Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu stack. Stack merupakan bentuk khusus dari linear list yang pemasukan dan penghapusan elemennya hanya dapat dilakukan pada suatu posisi, yaitu posisi akhir dari list atau top. Prinsip stack adalah last in first out. Maksud dari last in first out atau LIFO yaitu elemen yang dimasukkan pertama akan keluar terakhir, dan elemen yang terakhir dimasukkan akan keluar di awal. Untuk memperjelas, saya akan mempresentasikan ilustrasi prinsip dari LIFO. Nah, di sini contoh ilustrasi untuk prinsip LIFO. Nah, ini untuk elemen pertama, akan masukkan elemen 1, elemen kedua, elemen ketiga, dan elemen keempat. Nah, untuk elemen di sini, elemen pertama yang akan masuk ke sini yaitu elemen pertama, yaitu elemen 1, elemen kedua, elemen ketiga, dan elemen keempat. Nah, untuk mengakses penghapusan dan pengubahan elemen, itu akan dilakukan pada elemen yang paling atas atau top. Ya, itu kenapa? Nah, jika diambil dari elemen ke 1, maka elemen yang sudah teratur maka akan terbongkar semua. Nah, untuk lebih baiknya maka diambil dari elemen keempat, biar tertata rapi pada saat mengeluarkan elemen tersebut. Nah, operasi pada stack. Operasi pada stack yang pertama empty, yaitu untuk memeriksa apakah stack itu kosong atau tidak. Yang kedua size, yaitu untuk mengembalikan nilai dari stack. Yang ketiga push, untuk menambahkan item pada posisi paling atas. Yang ketiga pop, yaitu untuk menghapus item paling atas atau top. Yang keempat top, yaitu mengembalikan posisi ke elemen paling atas. Yang keempat nol, yaitu menampilkan jumlah elemen pada stack. Di sini contoh deklarasi program dari stack tersebut. Untuk lebih jelaskan, saya akan menjelaskan lewat Visual Studio Code. Nah, di sini ada kelas QE, kelas yaitu kelas stack, yaitu terdiri atau beberapa dev, yaitu dev is empty, itu untuk memeriksa apakah stack itu kosong atau tidak. Yang kedua dev push, yaitu menambahkan item pada posisi atas. Yang ketiga dev pop, yaitu menghapus item paling atas. Yang itu dev pick, itu menampilkan jumlah elemen pada stack. Dan yang terakhir dev size, yaitu mengembalikan nilai daripada stack. Nah, untuk fungsi pemanggilan yaitu S sama dengan stack, buka kurung tutup kurung. Nah, untuk pemanggilan di dalam dev yang di dalam kelas stack yaitu dev is empty, self,
buka kurung tutup kurung. Maka untuk def push, karena ada dua variabel self dan item, maka harus berisi nilai di dalam, yaitu float, integer, ataupun string. Seperti ini. Nah, untuk pemanggilan string, maka s.push, buka kurung, upsi. Yang kedua, s.push, Cengkareng. Yang ketiga, print size dot print s.size. Yang keempat, print s.pick. Yang kelima, print s.pop. Yang keenam, print s.size lagi, dan yang terakhir, print s.pick. Berikut adalah running program. Nah, ini hasil dari running program tersebut. Nah, saya jelaskan sedikit untuk di bagian s.size, yaitu untuk mengembalikan nilai dari stack dan menghitung berapa nilai yang akan ditambahkan. Yaitu yang ditambahkan yaitu 2. Yang kedua, spick, yaitu menambahkan jumlah elemen pada stack. Yang ditambahkan yaitu ada Cengkareng. Yang ketiga, spop, yaitu untuk menghapus elemen yang paling atas. Karena ini udah dihapus elemen Cengkarengnya, berarti di bawah yang size-nya akan tinggal sisa 1 dari Cengkareng tersebut. Maka untuk mengecek elemen yang terakhir ditambahkan, maka print s.pick, yaitu opsi. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Ida. Baik, saya stop screen. Oke, thank you. Bang Egi boleh minta share screen ya? Oke. Mas Afan, bisa di stop dulu share screen-nya? Saya minta share screen-nya Bang Alvan aja, nggak apa-apa. Oh, dari saya aja. PPT-nya. Iya. Atau mau dari saya? Dari saya aja mungkin. Oh, boleh. So. Oke, 4. Queue. Struktur data pada antrian queue adalah salah satu bentuk khusus dari list linear dengan operasi pemasukan data hanya diperbolehkan pada salah satu sisi yang disebut sisi belakang atau ekor tail, dan operasi penghapusan yang hanya diperbolehkan pada sisi lainnya yang disebut sisi depan atau kepala atau head dari linked list. Prinsip antrian FIFO, first in first out. FCFS, first come first serve. Oke, selanjutnya, yang tiba lebih awal maka akan dilayani terlebih dahulu. Operasi pada queue pick digunakan untuk mendapatkan elemen yang terdapat pada posisi terakhir tanpa menghapus elemen tersebut. Yang kedua, is empty, untuk memeriksa apakah queue kosong. Yang ketiga, size, mengembalikan jumlah item di dalam list, tidak memerlukan parameter dan mengembalikan suatu integer. Yang keempat, enqueue, untuk menambahkan item pada posisi paling belakang. Oke. Dequeue, untuk menghapus item dari posisi paling depan. Oke, selanjutnya boleh. Oke, di sini untuk deklarasi program queue. Di sini kita menggunakan program antrian pasien ya. Pertama saya menggunakan datetime. Oke, saya coba share screen ya, Abang Egi. Oke.
Ya, tunggu sebentar ya. Oke, mohon maaf untuk saya tidak sempat buka Pigram atau Visual Studio Code-nya karena ya laptop saya kurang mendukung. Mohon maaf. Oke, untuk pertama saya akan menjelaskan kembali untuk pemrograman Q. Pemrograman Q kita menggunakan pemrograman antrian pasien. Di sini pertama kita menggunakan sistem datetime, time delta, dan sleep. Datetime untuk menghitung menentukan waktu saat ini, tim delta untuk menghitung selisih 2 tanggal, dan sleep untuk menunda waktu eksekusi. Di sini kami memakai beberapa fungsi, yaitu fungsi init. Fungsi init akan selalu dipanggil saat kelas dibuat. Terus untuk kedua, fungsi isEmpty menguji untuk melihat apakah antrian kosong atau tidaknya. Untuk enqueue menambah suatu item ke suatu antrian. Dequeue untuk menghapus item dari depan antrian. Dan size digunakan untuk mengetahui elemen untuk data di dalam list. Di dalam antrian, kita membutuhkan rumus untuk estimasi layanan, yaitu ntime sama dengan datetime .now ditambah time delta, dan kita beri waktu untuk contohnya 2 detik ya. Untuk pasien, untuk pasien sama dengan Q untuk estimasi jam pelayanan, antrian kit sama dengan Q untuk antrian inputan sama dengan untuk memasukkan jumlah antrian. Yang antrian jangan lupa untuk menambahkan integer untuk jumlah angkanya. Gunakan for in it range untuk mengulang urutan lupin yang di samping inputan dengan menggunakan instrumen. Gunakan fungsi while untuk perulangan karena kata empty, maka gunakan while not untuk mencetak jika hasil kondisinya dinyatakan false. Gunakan if else di dalam while untuk menentukan apa yang diambil sesuai kondisi. Jika if bernilai true, maka cetak seperti yang di sini. Dan jika bernilai false, sorry, yang di sini ya. Jika kondisi bernilai true, maka kita lihat yang di sini, benar di sini. Dan jika bernilai false, kita cetaknya seperti sini. Begitu juga dengan antrian. Jika if bernilai true, maka cetak seperti di barisan untuk nomor 42 ini. Dan jika bernilai false, kita coba running ya untuk filenya. Di sini kita coba masukkan beberapa orang. 5 orang. Sorry. Kita coba running. 5 orang. Masukkan orang pertama, Ega, Erni, Alvan, Egi, Ismail. Oke, hasilnya akan seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi Q. Boleh selanjutnya dijelaskan oleh teman saya lagi. Oke, terima kasih Mas Ega yang telah menjelaskan tentang Q.
Eh, yaitu akan dijelaskan oleh Saudara Smart tentang binary tree. Oke, Yes. Pak Usmar, apakah mau Ya. share screen sendiri atau dari sini? Ya, stop screen aja, Bang. Oh, oke, siap. Oh ya. Ya. Silakan. Nah, oke. Eh, terima kasih sebelumnya ya untuk Bang Ega atas kesempatan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang program binary tree ya. Binary tree itu didefinisikan sebagai kumpulan atau simbol yang mungkin kosong eh, atau mempunyai akar dan dua subpohon yang saling terpisah yang disebut dengan subpohon kiri atau cabang kiri atau juga disebut dengan left substrate, dan subpohon kanan atau cabang kanan juga disebut dengan right substrate. Di sini ada definisi pohon tree. Untuk penjelasan selanjutnya, di sini kita akan menjelaskan secara detail istilah-istilah dalam pohon. Satu, ada predecessor, yaitu node yang berada di atas node tertentu. Yang kedua, ada successor, di mana node yang berada di bawah node tertentu. Yang ketiga, ada ancestor, yaitu seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Yang keempat, ada disconnect, yaitu seluruh node yang terletak sesudah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Yang kelima, ada parent. Parent yaitu predecessor satu level di atas satu node. Yang keenam, ada child, successor satu level di bawah satu node. Selanjutnya ada sibling, yaitu node yang memiliki parent yang sama dengan satu node. Yang selanjutnya ada substrate, yaitu bagian dari tree yang merupakan suatu node beserta descendant-nya. Yang selanjutnya ada size, yaitu banyaknya node dalam suatu tree. Selanjutnya ada height, banyaknya tingkat atau level dalam suatu tree. Selanjutnya ada root atau akar. Node yaitu node khusus dalam tree yang tidak memiliki predecessor. Selanjutnya leaf atau daun, yaitu node yang di dalamnya tree yang tidak memiliki. Selanjutnya ada degree. Oke, Mas Usmar bisa dilanjutkan. Sudah aku record dari sini. Ya. Ya, terima kasih ya untuk Pak Bang Edi ya. Di sini saya akan menjelaskan kembali program tentang binary tree. Ya, di sini ada kelas node, kelas namanya node, di mana kita deklarasikan sebagai data sebelah kiri itu adalah kosong, data sebelah kanan yaitu kosong juga, dan data isi simpul akar yaitu kosong. Operasi yang pertama itu adalah preorder. Kita mempunyai sebuah kelas yaitu traverse preorder, di mana kita akan memasukkan urutannya, yaitu cetak simpul yang dikunjungi atau simpul akar. Yang kedua, kunjungi cabang kiri. Yang ketiga, itu kunjungi cabang kanan. Program yang kedua yaitu in order, yaitu kita mempunyai sebuah fungsi yaitu namanya traverse in order, di mana urutannya yaitu kunjungi cabang kiri,
Yang kedua, cetak isi simpul yang akan dikunjungi atau simpul akar. Yang ketiga yaitu kunjungi cabang kanan. Program yang ketiga yaitu post order. Post order memiliki sebuah fungsi yang namanya traverse post order, di mana mempunyai urutan yaitu kunjungi cabang kiri, dan yang kedua kunjungi cabang kanan, dan yang ketiga cetak isi simpul yang akan dikunjungi. Kemudian kita akan memanggil root sebagai orang tua dari pohon tersebut, yaitu A, di mana dia memiliki level ke-1. Yang kedua adalah B, yang ketiga adalah C, yang keempat adalah D, dan sampai I, di mana memiliki level 4. Kemudian kita akan memanggil sesuai dengan urutannya masing-masing, di mana kita akan nah nih yang dijelaskan tadi, dia akan menghasilkan suatu program yaitu D, G, D, B, H, I, E, F, C, A, yaitu sama dengan ini. Kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, jika kita running, dia akan mengurutkan semua operasi pada binary tree. Sini ada fungsi atau urutan tiap program. Kemudian ada in order juga sama, dan post order juga sama. Demikian program yang saya jelaskan, yaitu tentang binary tree, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ernest. Untuk ini silakan dilanjutkan untuk program terakhir. Oke, terima kasih untuk Mas Usmar yang telah menjelaskan binary tree. Untuk Kak Erni, share screen-nya dari saya saja ya, Kak Erni ya? Dari sini ya? Ya. Oke. Ya. Nah, saya share screen-kan, lalu lanjut. Ini binary tree yang barusan dijelaskan oleh Pak Usmar, Mas Usmar ya. Lalu sekarang kita lanjut ke grep. Oke, silakan Kak Erni. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yaitu pembahasan selanjutnya yaitu grep. Grep adalah salah satu metode pemetaan data dengan memberikan informasi pada kumpulan titik atau node yang dihubungkan dengan segmen garis. Titik ini atau node disebut vertex, sedangkan segmen garis disebut dengan ruas edge. Selanjutnya, di sini ada ilustrasi graf. Di sini ilustrasi gambar dari graf ini yang dimana yang bulat itu disebut dengan node, sedangkan tanda panah itu disebut dengan edge. Selanjutnya, istilah-istilah pada graf. Yang pertama, vertex adalah himpunan node atau titik pada sebuah graf. B, edge, yang dimana himpunan garis yang menghubungkan tiap node atau vertex. Selanjutnya, adjacent adalah dua buah titik
menciptakan berdekatan dengan sebuah sisi. Selanjutnya, wake adalah sebuah graph yang dimana G sama dengan V, E yang disebut sebuah graf yang berbobot atau wake graph apabila terdapat sebuah fungsi berbobot yang memiliki nilai real W dan himpunan E. Selanjutnya path. Path adalah wall dengan setiap vertex yang berbeda. F yaitu cycle adalah siklus atau cycle atau sirkuit yang dimana lintasan berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Ya, selanjutnya algoritma graph. Dalam alur program dari graph ini, untuk mencari semua path, ada path terpendek dan path terpanjang yang akan dicontohkan di kode program di bawah ini. Yang pertama, kita membuat fungsi yang berisi parameter graph tersebut, permulaan path, akhir path, variabel yang akan diisi path. Yang kedua, variabel tempat yang akan diisi path ditambah permulaan path. Yang ketiga, jika permulaan path sama dengan akhir path, maka variabel tempat yang akan diisi path ditampilkan. Selanjutnya, jika permulaan path tidak berada di graph tersebut, maka hasilnya adalah none atau tidak ada. Kelima, pengulangan dimulai dari graph yang berobjek dari permulaan path. Keenam, jika node tidak berada di path, maka untuk memulai fungsi pencarian nomor 1 dengan parameter graph tersebut, node akhir path variabel terakhir yang ada di isi path. Dan untuk contoh program Python graph, kita bisa lihat contohnya di sini ada program graph dan hasil runningnya. Di dalam deklarasi program graph ada define path yang dimana ada graph, start, end, path. Selanjutnya Bang Feb. Halo? Halo. Halo Bang Gimana? Feb. Ya. Selanjutnya. Ini Oke. apa? Kenapa? Ini udah terpotong kayaknya ini. Oh, ada yang terpotong ya. Ya udah, lanjut aja nggak apa-apa. Langsung ke sini aja. Nah, untuk hasil runningnya kita bisa lihat di sini ada A, B, C, D, A, B, C, D, A, C, D, A, C, D, A, B, C, D. Begitulah hasil runningnya jika kita menggunakan input program graph yang ada di dalam gambar ini. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Erni ya yang telah menjelaskan apa itu graph serta menampilkan hasil program graph-nya ya di sini untuk running-nya seperti ini. Oke, demikian yang dapat kelompok ini sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Oke.
Untuk dari teman-teman ada tambahan atau ada salam-salam buat ibu dosennya mungkin? Silakan. Silakan, Bang Alfa. Dari saya sebagai editing dan dari teman-teman juga untuk menambahkan beberapa tambahan. Mungkin ini Zoom yang ada beberapa kali yang kepotong karena gangguan sinyal dan lain-lain. Kami mohon maaf Bu, karena ada beberapa laptop dan sinyal yang tidak mensupport Zoom meeting kami malam ini. Sekian dari saya. Oke, dari Kak Ega atau Kak Usmar ada tambahan? Ya, cukup. Cukup. Oke. Dari Kak Ega, Kak Erni ada tambahan? Ya. Cukup, Bang. Oke. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke. Selamat malam dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dah. Ya.